opsional ya, ada iklan yang ada menggunakan informasi kota atau alamat, ada yang tidak. Nah, berdasarkan struktur tadi, coba kita lihat nih. Tadi struktur yang pertama apa? Judul. Nah, mana judulnya di iklan ini? Promo Express. Promo Express atau SOP? SOP. Nah, judul itu atau produk ya, ingat ya, produk ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, kalau promo pasti kita berburu nih promo ya. Kemudian ke slogannya mana? Jangan sampai kelewatan. Kan tuh slogannya mana nih? Nih. Ya bisa dibaca. Nggak nampak bu. Ekstra produktif, asli stres. Nah, udah diingat kan itu menarik tuh ekstra produktif. Kemudian anti stres. Jadi seakan-akan kita nggak stres. Makan atau minum gitu ya. Iya bu. Nah, selanjutnya informasi kontak. Nah, kalau di iklan ini tidak ada informasi kontak ya anak-anak. Iya bu. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri iklan. Ciri iklan yang pertama menggunakan bahasa persuasif dan menarik. Nah, seperti tadi. Kemudian informatif dan komunikatif. Kalau informatif berarti berisi informatif dan komunikatif. Kalau komunikatif berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, singkat, padat, dan jelas. Nah, dapat dilihat dari contoh yang tadi, singkat, padat, dan jelas. Contoh iklannya Promo Express, ya. Kemudian mengandung kebenaran dan tidak menyesatkan. Jadi di dalam iklan itu kebenaran semua, nggak boleh menyesatkan. Dan yang kelima, menggunakan diksi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian unsur-unsur teks iklan. Yang pertama menggunakan slogan, yaitu perkataan yang menarik dan mudah diingat. Contohnya pintar itu pilihan. Seperti contoh slogan tadi apa tadi? Ekstra produktif, anti stres. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat persuasif, kalimat yang bersifat membujuk atau mempengaruhi khalayak atau target audiens. Dan yang ketiga menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah, permintaan, atau ajakan, atau bahkan larangan ya. Dan yang keempat menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Bahasa yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami oleh semua kalangan, seluruh kalangan. Dan yang kelima itu menggunakan pilihan kata berirama agar mudah diingat oleh khalayak. Kemudian bersifat positif. Jadi iklan itu pilihan katanya yang baik dan nggak boleh merendahkan produk yang lain. Terakhir, menggunakan kata teknis. Nah, istilah yang berkaitan dengan prosesor, protein, fiber, itu ada juga di dalam iklan. Selanjutnya sebelum kita masuk ke slogan, ibu mau bertanya dulu. Coba Laura, kita mau kembali, apa itu iklan Laura? Iklan? Iklan teks persuasif. Iklan adalah teks atau media yang digunakan untuk mempromosikan barang, jasa, atau ide agar menarik perhatian banyak orang. Ya, benar sekali ya jawaban Laura. Iklan itu mempromosikan barang atau jasa. Kemudian di samping Laura, Martin, ada berapa jenis iklan, Martin?
Gatos namanya. Gatot. Ya, yang lain. Cintai ususmu. Minumnya putih tiap hari. Ya. Berapa lapis? 2. Ratu. Masa nggak tahu itu? Berapa lapis? Ratusan. Cukup itu? Itu contoh. Nokis. Taruh kan. Tengku. Oh, tengku ya, tengku. Nah, berapa lapis? Ratusan. Nah, itu contoh dari iklan tengku. Aku tidak bisa. Iya. Apa lagi nanti TV kamu ibu? Kalian udah beralih ke HP ya? Iya. Sekarang slogannya udah lain. Apa coba slogan yang lain di media sosial yang kalian tahu Pak? Cekot sekarang, cekot sekarang. Bukan bu, mari mukbang, mari mukbang. Oh, kok mari buka? Apa membunuhmu Bu? Ya. Mulai lain, mari buka. Ini aku. Bang Kumi. Pokoknya belum baca mie. Yang si hitam itu. Itu di mana? Itu di mana tuh? Tito. Oke, kok. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke materi ini. Apa kalimat persuasif? Coba siapa? Lisa, coba baca apa ini? Kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan membuat pembaca atau pendengar agar mengikuti atau menerima gagasan, ajakan atau tawaran yang disampaikan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa dari definisi ini? Apa maksudnya nih? Kalimat menuju, kalimat mengajak, Mengajak, meyakinkan ya? Ya. Baca atau mendengar. Nah, ciri-cirinya yang pertama menggunakan kata-kata ajakan. Ayo, mari, segera, wujudkan, jangan melewatkan. Yang kedua, menekankan keunggulan produk atau pelayanan. Dan yang ketiga, didukung oleh fakta atau argumen yang meyakinkan. Contohnya itu segera nikmati kelezatan tanpa batas dengan diskon 50% hari ini. Kalau ada promo, kalau ada iklan kayak gini, kalian tertarik nggak? Tertarik. Berapa hari kamu buat tertariknya? Diskonnya. Habis itu hanya hari ini. Nah, kalau bisa besok nggak ada Nggak lagi. lagi. Berarti hari itu langsung harus kita beli ya, gitu ya. Ya. Habis itu yang lain, itu kan ada dibilang nih, menekankan keunggulan mereka. Dari mana nih keunggulan mereka? Kelezatan. Ya, nikmati kelezatan tanpa batas. Ya. Udah paham? Paham. Nah, kalimat imperatif. Coba Laura baca apa definisi kalimat imperatif? Laura baca kalimat imperatif. Kalimat yang memiliki maksud memerintah, meminta, menyuruh atau melarang agar lawan bicara melakukan sesuatu yang dikehendaki. Nah, apa sih maksudnya tuh? Apa maksudnya? Syahira? Ya, menyuruh. Menyuruh, kemudian Memerintah. melarang agar lawan bicara itu melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, ciri-ciri yang pertama itu menggunakan kata kerja dasar perintah atau kata kerja berimbuhan lah atau kan. Kemudian kadang ditandai dengan tanda seru. Nah, contoh kalimat imperatif. Coba Iza baca contoh kalimat imperatif. Dapatkah dapatkan sekarang juga sebelum kehabisan. Dapatkan segala juga sebelum kehabisan. Ini berdasarkan ciri-cirinya. Ciri yang pertama di mana kita lihat nih contoh nih? Menggunakan Dapatkan ya, memuatkan. Nah, dari ciri yang kedua di mana? Tanda seru, ditandai dengan tanda seru. Nah, contoh yang lain seperti gunakanlah helm selalu saat berkendara.
ke depan semua. Rita, kasih ini Bu. Nah, lihat sambil lihat kertas LKPD-nya. Mama. Ya Bu. Mama, kalian tentukan dulu siapa ketua kelompoknya. Bisa. Bisa. Kalian di mana? Bisa. Baik, ya. Syahira mau ke sini, Bu. Cuma aku punya ganti itu nggak sama kamu. Nah, Bu, kayak mana nih, Bu? Fokus. Serius. Langkah-langkah aksi. Cermati dan analisis mendalam contoh iklan yang ada. Lihat iklan apa tuh? Pelangi.